Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat kembali meneruskan dawam kita, hanca kita, kajian tafsir yang insyaallah kita akan membahas surat As-Saff hari ini. As-Saff ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat ini menjadi wasilah keberkahan kita semua dan Allah memberikan manisnya ilmu kepada kita semuanya. Para ulama salaf mengatakan bahwa al-ilmu jannatullah fil ard. Ilmu adalah surganya dunia. Ilmu adalah surga Allah di dunia. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan ilmu. Al-ilmu jannatullahi fil ardi. Hal itu berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mana beliau berpesan kepada kita, jika ada majelis ilmu maka beliau menyebutkan, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Apabila kalian menyaksikan, melihat ada taman-taman surga, maka mampirlah. Farta'u, maka mampirlah. Rasul menyebutkan bahwa ilmu adalah surga. Orang yang dapat menikmati ilmu, maka dia telah meraih surga Allah di dunia. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan ilmu. Tidak ada ketentraman atau sakinah melebihi ketentraman ilmu. Bahkan para ulama mengatakan, jika ada orang mengira bahwa apa yang diberikan Allah padanya dari ilmu adalah lebih rendah atau lebih sedikit dari apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain berupa harta, maka dia adalah sebuah kesalahan besar. Kalau ada orang diberi ilmu, dipahamkan ilmu, lalu merasa bahwa yang Allah berikan kepada orang lain berupa harta itu adalah lebih baik, lebih besar, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena di dalam ilmu ada kemuliaan, dan semulia-mulia manusia adalah orang yang menjadi pelantara antara dia dengan hambanya, Allah dengan hambanya, dan orang yang mengenalkan Allah kepada hamba tersebut. Maka sekali lagi, talabul ilmi adalah taman-taman surga. Jika kalian melihat taman surga, maka mampirlah. Mudah-mudahan taman surga yang ada di sekitar kita ini menjadi kelak taman surga kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat As-Saff adalah surat yang diturunkan setelah hijrah. Jumlah ayatnya ada 14. Yang pertama itu berkenaan dengan pujian, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat As-Saff ini kalau kita perhatikan intisarinya adalah kewajiban membela agama. Surat As-Saff mihwarnya atau porosnya atau inti ya, saripati dari surat As-Saff ini adalah
wujubu nusratiddin, kewajiban membela atau nusrah kepada agama. Lamma kanat as-suratul mubarakah taduru haula nusratiddin faja'a as-saf ramzan lil wahdah baina afradil ummati wa ramzan li jihadiha wa nusratiha. Lalu intisari yang kedua dari surat As-Saff ketiga, yang pertama adalah tasbih kepada Allah, kewajiban bertasbih kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban menolong agama Allah. Yang ketiga adalah surat As-Saff merupakan Ramzan. Ramzan itu simbol wihdatul ummah, persatuan umat. Kita ini harus bersatu di atas apa? Kita ini harus bersatu dalam apa? Kita ini harus yang disebut dengan menjaga persatuan kesatuan umat itu di atas apa? Karena semua orang menyerukan persatuan dan kesatuan umat. Ukhuwah, tapi di atas apa kita harus bersatu? Dan dengan prinsip atau apa kita harus bersatu? Jadi surat As-Saff ini poinnya ada 3 tadi yang disebutkan. Pertama, kewajiban bertasbih, pernah kita sampaikan bahwa tasbih adalah zikir yang paling utama. Tasbih merupakan zikirnya alam semesta seluruhnya. Tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah yang tidak bertasbih kepadanya. Sampai burung-burung bertasbih. Petir, kilat, gelap, dordar bertasbih. Yusabbihu ra'du bihamdi. Tasbihnya petir itu adalah dengan menggelegar. Tasbihnya gelap itu dengan ngaguludug. Tasbihnya hujan adalah dengan turun hujan. Maka Nabi kalau ada hujan itu beliau selalu hujanan. Tapi tidak selalu, kadang-kadang. Dalam sebuah hadis, tamatorna minar rahmah. Ketika beliau itu sedang ada sebuah acara atau pidato, turun hujan, beliau tidak beranjak dan beliau mengatakan tamatorna bi rahmatillah, kita sambut rahmat Allah. Jadi hujan nanti sekali-kali mah sunnah gitu. Ulah unggal poe bisa meriang. Kau no awakna ringkih mah. Jangan ya. Tapi kalau kita punya awak sehat, awak apa, ka masjid deket mah teu kudu ku payung-payung acan. Tamatorna bi rahmatillah. Diamalkan sekali-kali. Yang kedua, di antara sunnah Nabi yang mahjurah, yang ditinggalkan banyak orang adalah sekali-kali kita ini berjalan tuh nyeker, Pak. Al-ihtifa min sunnani Rasulullah SAW. Ya, nyeker refleksi mah kan apa, mengundang orang direfleksi. Nyeker refleksi alami begitu. Ya, tong dibonceng. Kana Rasul yahtafi atau kana Rasul muhtafian. Kadang-kadang Rasul itu muhtafian, artinya tidak beralas kaki. Jadi tidak beralas kaki, kemudian hujanan, itu adalah bagian dari perbuatan Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab-kitab sahih. Cuman tetap memperhatikan kondisi fisik juga. Kalau dianya lemah ya, apalagi jarang nyeker, tiba-tiba nyeker ke kebun kacucuku surah 10 mau berjamaah 3 poe, bahaya. Jadi memperhatikan juga, tetap dilihat situasi dan kondisinya. Surat As-Saff diawali dengan tasbih. Tasbih adalah zikir alam semesta. Kenapa dia disebut afdal? Karena kita menyertai alam semesta dalam zikir kepada Allah. Sekurang-kurangnya ada 3 faidah bertasbih. Yang pertama, tasbih adalah zikir utama dari baqiyatus sholihat. Ya, itu. Yang kedua, tasbih adalah zikir yang mana kalau kita mendawamkan tasbih, Allah akan memberikan segala apa yang kita minta lebih banyak daripada apa yang kita mohonkan dalam doa. Jadi kalau kita banyak bertasbih, keinginan kita dipenuhi oleh Allah lebih dari apa yang kita minta dengan doa. Kalau kita banyak tasbih, Allah akan banyak kasih lebih dari apa yang kita minta dalam doa kita. Dan yang ketiga, faidah tasbih adalah
bahwa tasbih itu merupakan penggugur dosa sebanyak apapun dosa kita. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Dan kita tahu buih di lautan itu sangat banyak sekali, sebanyak pasir di gurun, ya, sebanyak bintang di langit. Meskipun sebanyak itu dosa kita, kalau kita mendawamkan subhanallah wa bihamdih minimal 100 kali dalam sehari, Rasulullah SAW bersabda, "Ghufirallahu wa in kana mislu zabadil bahr." Ghafarallahu wa in kana mislu zabadi al-bahr. Allah akan mengampuninya meskipun dosanya sebanyak itu. Itu 3 faedah tasbih yang paling dekat yang kita bisa rasakan. 1, tasbih adalah zikir terbaik di dalam baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu adalah keabadian yang kekal atau kesolehan yang abadi. Kesolehan abadi. Baqiyat itu adalah abadi, solehat itu kesolehannya, kesalehan yang abadi. Ketika Rasul menjelaskan apa sih kesolehan abadi? Kesolehan abadi adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita membaca itu, maka kata Rasulullah SAW, dia telah membaca baqiyatus sholihat. Dan tidak ada orang yang lebih afdol dari orang tersebut kecuali jika orang itu lebih banyak zikirnya seperti itu melebihi dia. Dalam sebuah hadis, kelak di yaumil akhir, kelak di akhirat, orang yang paling afdol di antara kalian adalah orang yang paling banyak membaca zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilallah. Dan tidak ada yang lebih afdol dari dia. Tidak ada yang lebih afdol dari dia kecuali orang yang membaca zikir tadinya lebih banyak dari dia. Kalau kita ingin menjadi manusia paling afdol di akhirat, maka dawamkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat Utsman bin Affan ditambahkan satu lagi, wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita dawam membaca itu, maka kata Rasulullah, tidak ada orang lebih afdol dari dia, kecuali kalau orang itu lebih bacaannya banyak dari dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli dalam membaca baqiyatus sholihat. Amin ya rabbal alamin. Poin kedua dari surat As-Saff adalah larangan untuk mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Artinya mengklaim perbuatan orang lain, perbuatan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Allah sangat murka. Kabura maqtan, sangat besar murka Allah kepada orang yang mengatakan yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ada 3 tafsir dalam makna ini. Yang dimaksud dengan mengatakan yang tidak mereka kerjakan ada 3 arti. Yang pertama adalah dia mengklaim karya seseorang dan mengatakan itu punya dia, atau orang lain yang mengerjakannya, dia yang ngaku-ngakunya. Dalam contoh kecil, misalkan dalam organisasi yang paling banyak kerja itu si A misalkan, tapi pekerjaan si A itu diklaim oleh si B. Si B nangajentul wae cicing anu aktif na si A, tetapi si B mengatakan bahwa itu adalah karyanya. Jadi orang yang suka mengatakan sesuatu padahal dia tidak kerjakan, itu adalah kabura maqtan, sangat Allah benci. Bahkan dalam surat lain Allah menyindir, yuhibbuna ayyuhmadu. Banyak orang, ada orang-orang yang senang yuhmad. Apa yuhmad itu? Dipuji. Malam yaf'alu, apa yang tidak mereka kerjakan. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ternyata ada hamba-hamba Allah yang punya penyakit hati. Dia itu yuhibbuna an yuhmadu, senang sekali kalau dipuji. Malam yaf'alu, atas apa yang sebenarnya dia tidak kerjakan.
Hati-hati dalam beraktivitas sosial bersama. Allah sudah mengingatkan ada orang yang seneng banget kalau diaku-aku, dipuji-puji, padahal dia tidak ngerjakan apa-apa. Itu penafsiran pertama dari surat As-Saff, dikuatkan oleh ayat tadi bahwa ada orang-orang yang senang dipuji, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, atas apa yang tidak mereka kerjakan. Nu pahlawan saha anu ngaku saha, nu patriot saha anu ngaku jasa saha. Banyak Pak, bukannya dalam sejarah tetapi dalam kehidupan nyata orang-orang model begitu tuh ada. Tengah lakukan naon tapi menang sagalana. Gitu. Makna yang kedua dari kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun adalah orang yang terus-terusan bertanya kepada Rasulullah tentang suatu hukum, tetapi ketika hukum itu diwajibkan malah mereka orang yang paling pertama menghindar. Model kieu aya Pak di sekitar masyarakat kita. Nanyakan terus pas perungna, wah pangheulana eta. Pangheulana keluar dari barisan. Di zaman Rasul ada sekelompok orang munafikin yang sama sekali tidak terlihat kemunafikannya. Dia secara tampak lahiriah itu orang beriman. Ini bahayanya orang munafik tuh gitu. Penampilannya tuh dengan orang beriman tuh nggak ada bedanya. Jubah nasarua, jenggot nasarua, kopiah nasarua, tapi di belakang Nabi mereka adalah sekumpulan, gerombolan kaum munafikin. Nah, mereka itu punya semacam kebiasaan sok bertanya ke Rasul anu sabenerna mah mau diamalkeun teh. Makanya Rasul pernah ingatkan sebab kehancuran bangsa-bangsa terdahulu kasratu masailihim, karena mereka itu paling banyak bertanya kepada nabinya, tapi juga paling banyak waqtilafuhum ala anbiyaihim, tapi paling banyak menyelisihi nabinya. Kehancuran Bani Israel dulu adalah banyak bertanya kepada nabinya dan juga banyak menyelisihi nabinya. Di panglobana nanya, tapi dalam satu waktu panglobana anu mahiwal. Kasratu masail, paling banyak masailnya, pertanyaannya. Waqtilafhum ala anbiyahim, itu juga paling banyak berselisihnya dengan Nabi SAW, para Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, sifat itu ternyata juga melekat turun-temurun pada jiwa-jiwa munafik yang tiap hari bertanya ke Nabi dengan pertanyaan yang menyulitkan. Ya Rasulullah, kita ini kan posisi benar nih. Alasna ala hakin, bukankah kita ini benar ya Rasul? Betul. Bukankah engkau adalah Nabi? Betul. Bukankah orang musyrik itu musuh? Betul. Kapan itu jihad teh? Itu kuat ya yang jihad. Coba bayangkan Pak. Itu kuat yang jihad. Masuk akal tuh pertanyaan seperti itu. Kan normalnya manusia mun bisa mah teu kudu aya jihad. Geus we ibadah nu lembut-lembut yang kalem-kalem, tahajud, kemudian puasa sunnah, salat duha, salat witir. Teu perlu aya jihad. Jiwa manusia normalnya begitu. Tapi dasar legegna eta munafik, ya Rasul iraha jihad teh. Geus teu kuat hayang jihad. Eta legegna orang munafik. Padahal manusia biasa secara normal enggak mau jihad itu. Meskipun jihad disebut zirwatu sanamil Islam, jihad adalah puncak peribadahan manusia dalam Islam. Jihad adalah puncak ibadah di dalam Islam. Tidak ada balasan jihad kecuali surga. Saking mulianya para mujahid, kalau meninggal tidak usah dimandikan, tidak usah di kafani, di kapan aja dengan pakaian jihadnya, sholatkan, lalu mereka nanti akan dimandikan oleh malaikat. Dulu ada seorang Hanzalah, malamnya berjunub bersama istrinya. Ada panggilan jihad, hayya alal jihad, berebet ke masjid langsung. Irah jihad, ayeuna hayu. Langsung berangkat, belum mandi junub, gugur syahid.
Kata Rasulullah, tagsiluhul malaikah, si Hanzalah dimandian junubna ku malaikat. Subhanallah. Saking luar biasanya perintah jihad. Tidak ada ibadah melebihi jihad setelah tauhid. Tetapi yang namanya manusia secara fitrah sebenarnya menolak atau enggan. Kalau bisa mah tidak usah ada peperangan. Kalau tidak terpaksa untuk melawan kezaliman dan untuk mengusir keangkara murkaan di kalangan manusia yang menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah dan menghalangi orang untuk bertauhid. Karena sekali lagi tujuan atau misi besar agama kita Islam tauhid ini adalah membebaskan manusia dari peribadahan kepada manusia menuju peribadahan kepada Tuhannya manusia. Tahrirul ibad min ubudiyatil ibad ila ubudiyati rabbil ibad. Tujuan dari tauhid adalah membebaskan manusia dari ketundukan kepada manusia menuju ketundukan kepada Tuhannya manusia. Tahrirun nas min ubudiyatil ibad ila ubudiyati rabbil ibad. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada peperangan dalam Islam adalah untuk menghancurkan penguasa-penguasa zalim yang menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Rakyatnya ingin tauhid, rakyatnya ingin berislam, rakyatnya ingin iman, tapi penguasanya menghalangi. Maka itulah yang dihancurkan oleh Islam. Ketika Raja Romawi Herakl, Azim Rum, masyarakatnya ingin masuk Islam, tetapi penguasanya tidak mengizinkan. Maka di situ jihad berbicara. Persia juga sama, Khurasan juga sama. Masyarakatnya ingin Islam, masyarakatnya ingin memeluk agama tauhid, tapi penguasanya melarang. Maka disitulah Islam menghancurkan penguasa-penguasa tiran seperti itu. Jadi tauhid agama kita itu membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia kepada penyembahan Tuhannya manusia. Nah, makna kedua dari kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun adalah bahwasanya di zaman Rasulullah banyak orang munafik bertanya kepada beliau kapan jihad disyariatkan dengan berbagai macam retorika pertanyaannya. Falamma kutiba alaihal qital, falamma kutiba alaihimul qital, ketika qital jihad benar-benar disyariatkan, tawallau, mereka orang yang paling pertama kali membelot. Jadi orang munafik gitu tuh. Bertanya, ketika dernya disyariatkan paling pertama malengosna. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kemunafikan. Ketika itu di Madinah. Di Madinah. Surat As-Saff ini turun di Madinah. Di dalam tadabbur surat-surat sebelumnya, orang munafik ini orang yang paling membuat ragu orang-orang yang beramal. Orang munafik. Ketika Allah wajibkan orang beriman untuk zakat dan sedekah, orang munafik itu melihat-lihat. Kalau ada yang bawa sedekah sedikit, naon sakitu mah, Gusti Allah teu perlu sakitu mah. Gitu. Buat apa kamu sedekah segitu? Enggak perlu Allah sedikit gitu mah. Balik gitu. Dengan bahasa dia. Ketika yang banyak bawaan sedekahnya, itu orang munafik juga datang lagi. Tak kita nu pamer mah model kieu gayana. Ini orang-orang pamer nih. Jadi bener gitu. Kalau ada yang sedekah banyak disebut nanti ini nu pamer nu kita. Kalau orang bawa sedikit, Allah nggak perlu yang sedikit, pulang aja. Itu orang munafik luar biasa itu. Jadi bener-bener duri dalam daging itu orang munafik itu nggak ada obatnya itu. Makanya hukuman munafik satu, fidarkil asfal minan nar, tempat nerakanya di kerak yang paling dasar. Anu kahiji. Anu kedua, hukuman duniawinya apa? Tidak boleh disolatkan jenazah kalau mati dan tidak boleh ngurus pemakamannya. La tusolli ala ahadi minhum mata wala takum ala qabrih. Ayat semuanya itu. Surat Taubah. Orang munafik tidak boleh disolatin, tidak boleh diurus pemakamannya. Terus kumaha teu ngubur, sina ngubur sorangan. Mandi sorangan,
kemudian sholat sorangan di dia, da bahasa hirupna kan tara sholat. Ada yang giliran sholat pangharupna di dia. Itu perintah Quran. La tusolli ala ahadim minhum mata. Jangan kau sholati. Itu Allah yang nyuruh, jangan kau sholati. Wala takum ala qabrihi. Jangan kau ngurus pemakamannya. Itu hukuman duniawinya. Hukuman ukhrawinya, satu, bidarkil asfal minan nar, yang paling dasar api nerakanya, lebih parah dari orang kafir, orang munafik itu siksanya. Kemudian mereka tidak boleh dimintakan ampunan. Orang munafik tidak boleh dimintai ampunan oleh orang yang masih hidup. Karena kalau kita lihat kehidupan mereka, itu benar-benar duri dalam daging di kehidupan Rasulullah SAW, orang munafik itu. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam tafsir beliau mengatakan ada 300 ayat khusus membicarakan tentang orang munafik. Sampai-sampai beliau mengatakan hampir Quran semuanya isinya tentang orang munafik. Hampir-hampir Quran itu semuanya berisi tentang orang munafik. Saking dahsyatnya bahaya orang munafik. Dan tampilan orang munafik sudah kita jelaskan di dalam surat Al-Munafikun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau lihat tampilannya, wah pokoknya mah sempurna. Pablo. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau melihat rupa orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum. Tu'jibuka membuat kamu kagum, takjub. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bicara, kamu akan terkagum-kagum. Kamu akan berdecak kagum mendengarkannya. Tapi Allah ingatkan, humul aduwu fahdharhum. Eta teh musuh maneh. Fahdharhum, hati-hatilah. Subhanallah ya. Jadi kalau Quran isinya hampir-hampir semuanya tentang orang munafik, bahaya sekali ini sifat munafik. Karena Rasul terus-terusan mengingatkan orang munafik, karena mereka tidak bisa ditangkap, lahiriahnya seperti orang beriman, hanya saja kebusukan hatinya itu parah ya. Tapi lahiriahnya beriman, maka Rasul tidak bisa menangkap mereka. Hanya menyebutkan ciri-cirinya. Dan satu-satunya orang yang diamanahi nama-nama itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Satu-satunya yang diamanahi tentang orang munafik. Nah, jadi ayat yang kedua ini berbicara tentang orang munafik yang selalu bertanya kepada Nabi, tetapi mereka juga orang yang paling ingkar kepada nabinya. Sahabat pun hampir-hampir terkena ini, tapi Rasul tegur. Suatu hari Nabi bersabda begini, diwajibkan kepada manusia berangkat haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ayatnya itu. Rasul mengutip ayat itu dan menyampaikan, wajib haji bagi yang mampu. Itu ada sahabat yang bahasa Sunda menalengteng. Ya Rasul, eta haji teh unggal tahun, tiap tahun ya Rasul. Amin kulli amin ya Rasulullah. Rasul diam. Amin kulli amin ya Rasulullah, diam juga. Yang ketiga kali amin kulli am, tiap tahunkah ya Rasul? Rasul diam. Dan terakhir, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Jika aku mengatakan iya, nanti beneran wajib loh tiap tahun. Kalian sanggup? Nggak akan sanggup. Nah, maka kita jangan terlalu memperdalam sesuatu, jangan terlalu mempertanyakan sesuatu yang kalau itu diketahui akhirnya menyulitkan kita. Ya. Jangan mendetailkan sesuatu yang tidak perlu didetailkan. Saya pernah ngisi di Dago tentang sebuah hukum muamalah kontemporer lah. Dibahas garis besarnya, kaidah-kaidahnya, contoh-contohnya. Itu ada seorang ibu yang terus-terusan mendetailkan sampai akhirnya kena juga di akhir.
dan kena sendiri akhirnya. Nah itu sebaiknya dihindari supaya terhindar dari yang disebut dengan memperbanyak masalah dan pada akhirnya kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Tafsir yang ketiga dari kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun adalah bahwa kita dihimbau, dianjurkan untuk tidak mengatakan sesuatu yang nantinya kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi malu sendiri kan? Tapi ini anjuran dan himbauan. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, mentabligh sesuatu kepada masyarakat, mentransformasi sebuah nilai ke masyarakat, kalau kitanya belum mengamalkan, itu kurang sempurna, kurang paripurna. Tetapi ini bukan larangan. Kalau larangan, niscaya tidak akan ada orang yang mau berdakwah, Pak. Kata Imam Hasan Al-Basri, andaikan setiap orang harus melaksanakan segala apa yang dia ingin sampaikan, tidak akan ada orang yang bisa melakukannya. Hanya Nabi yang bisa. Tapi supaya dakwah kita itu makjelem, maknyos ke dalam sanubari masyarakat, alangkah baiknya diamalkan dulu baru disampaikan. Alangkah baiknya. Tapi bukan sebuah kewajiban. Kalau kewajiban kita tidak akan sanggup. Seorang ulama besar, saya lupa namanya, Imam Nawawi atau Imam Hasan Al-Basri ya, pernah ditanya, "Tuan, kenapa ini musim kurban Anda tidak nyeru masyarakat untuk berkurban?" Jawab apa beliau? "Tahun ini saya nggak kurban." Makanya saya tidak bahas itu. Kalau saya bahas saya nggak kurban, itu nggak ngena ke masyarakat itu. Kan apa yang dari hati akan hinggap di hati. Apa yang tidak dari hati hinggapnya cuma di telinga, keluar telinga kiri, alias barho, bubar poho. Ayo barho, wah rame pengajian teh barho gitu, rame. Setelah bubar teh poho semua itu. Karena dari 100% ngaji, 80% heureuy barho jadinya. Nah, jadi supaya kita lebih makjelab dakwahnya memang diamalkan dulu, baru disampaikan. Tetapi itu bukan kewajiban, karena kalau kewajiban sangat berat. Dan bukan itu maksud dari keinginan ayat Allah alam bimuradi ya. Bukan itu keinginan dari ayat surat As-Saff ayat 2. Bukan murka Allah bagi orang yang menyampaikan sesuatu dia tidak melakukannya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, supaya kita tidak salah menafsirkan ayat tersebut. Namun memang ada di dalam hadis ya, hadis Bukhari disebutkan bahwa nanti orang-orang yang suka ngajak orang kepada amar ma'ruf nahi munkar itu teh mereka tuh kalau melanggar mereka tuh duluan diseretnya. Ketika orang-orang murid-muridnya ini nyamperin datang begitu, para pengikutnya, para muhibin segala macam lah, ataupun talamiz, ataupun tulab, ataupun tuwailib, segala macam datang semua. Dia keanehan, loh, Pak Guru kok di sini gitu. Ketika dihisab tuh, Pak Guru kok di sini? Dia menjawab, kuntu nahaitukum anhu faatihi. Nya dulu saya tuh melarang kalian melakukan anu, tapi saya nu ngalakukeun nanti. Jadi orang kayak gitu diseret nanti heula, Pak. Orang yang ngajak kebaikan tapi dia yang terjerumus ke dalamnya keburukan, itu pertama kali diseret. Sampai ada dialog yang cukup menggelitik ya di dalam hadis itu begitu. Jadi orang-orang yang masuk neraka ngabring begitu, "Oh, kapenak jeung guruna." "Loh, Pak Guru kok di dieu?" "Iya, dulu saya mencegah kalian minum khamr, tapi abdi nu nguyupan teh itu." "Kapungkur, saya melarang kalian berbuat zina, tapi aku sendiri yang melakukannya. Aku melarang kalian berbuat makan riba, tapi aku sendiri anu panglobana makan riba. Kuntun nahaitukum an syai'in wa ana atihi." Jadi orang-orang anu geus ti heula di neraka, generasi generasi pertama ke neraka tuh orang-orang kayak gitu tuh. Rombongan pertama tuh, kloter pertama neraka tuh kayak gitu. Yang nyuruh-nyuruh orang nahi munkar, amar ma'ruf, tapi pangheulana dia yang melakukannya. Nauzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, kita sendiri yang melakukannya. Era ku murid-murid, ku para penggemar, ku para pecinta, ku para talamiz, nanti kita didakwa, "Loh, Bapak kok di dia muhun?" Kunaon gitu, "Kapungkur. Saya melakukan adan, saya melarang A tapi saya mendatanginya." Itu 3 tafsir dari
ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lalu apa hubungannya dengan kabura maqtan tersebut dengan balighu anni walau ayah? Para ulama merinci. Yang dimaksudkan balighu anni walau ayah itu adalah kalau kita mengetahui suatu ilmu, mengajak kepada kebaikan, ajaklah. Ajak orang untuk sholat, ajak orang berjamaah, ajak orang untuk zikir, ajak orang untuk kepada kebaikan. Tapi berkenaan dengan rincian, tafasil, ulumuddin, itu harus diserahkan kepada ahlinya. Ali bin Abi Thalib pernah ngusir orang di masjid. Kenapa? Karena orang tersebut pidato malulu, ceramah malulu, ataupun menyampaikan kajian agama terus. Tetapi ketika ditanya nasakh mansuh teu apaleun, kata Ali bin Abi Thalib kepada pesuruhnya, pembantunya, "Jang, cek ke masjid, tanyakeun ka si bapak eta ngarti teu nasakh mansuh, henteu ulah ceramah deui di dieu." Itu Sayyidina Ali melarang di masjidnya ada orang membahas agama tidak paham nasakh mansuh karena bahaya. Mana ayat yang disyariatkan kemudian dihapus, ayatnya masih ada, hukumnya sudah tidak berlaku. Ada ayat yang hilang, ayatnya sudah diangkat oleh Allah, dihapuskan, tapi hukumnya masih ada. Ada yang baqaul hukmi ma'a taghyiri ma'a izalati annas, ada yang tahwilin nas ma'a baqail hukmi, itu beda-beda. Ada yang hukumnya masih tapi bacanya tidak ada yang bacaannya masih tapi hukumnya tidak ada yang bacaannya ada dan hukumnya masih ada sebaliknya. Nah, yang tidak paham itu dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan Imam Ali pernah melarang mengusir orang dari masjid yang ngisi kajian seperti itu. Jadi motivasi kebaikan, mengajak orang kepada ilmu agama itu babnya balighu anni walau ayah. Tapi kalau sudah berbicara tentang ahkamuddin, tentang tafasirul ayat, tentang ta'abiru al ayat dan sebagainya, itu serahkan kepada ahlinya. Kalau Sayyidina Ali sampai ngusir orang itu kan serius berarti. Contoh Pak, nasakh mansuh yang paling sederhana. Di dalam surat Al-Mujadilah yang minggu lalu kita bahas, ada kewajiban bagi orang yang ingin berjumpa dengan Rasul menyerahkan dulu sedekah. Sedekahnya bukan ke Rasul, karena Rasul haram menerima sedekah. Beliau mengatakan haram tu sedekah, aku haramkan sedekah bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Artinya keturunan Nabi dilarang menerima sedekah. Yang boleh itu menerima hadiah. Maka Nabi kalau dikasih sesuatu ditanya dulu, ahadiyatun hiya am sadaqah? Ini hadiah atau sedekah? Kalau sedekah, kami Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau ini hadiah, kami terima. Dan beda motivasi. Kalau sedekah itu kan belas kasih dan upah dalam dakwah. Nabi haram menerimanya. Dan turunan-turunnya semua sampai hari kiamat. Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh diberi sedekah atau menerima sedekah. Kalau hadiah beda. Kalau hadiah itu sifatnya adalah persahabatan dan kolega gitu. Raja A mengirim hadiah ke Rasul diterima, sahabat A mengirim hadiah diterima, Abdurrahman bin Auf memberi hadiah diterima. Kalau hadiah itu diterima, tapi kalau sedekah tidak diterima dan tidak boleh. Nah, di dalam surat Mujadilah ayat 12, 13, 14 itu disebutkan bahwa bagi orang yang idza najaitumur rasulah faqaddimu baina yadaynakum shadaqat. Kalau seorang di antara kalian ingin menjumpa atau bertemu dengan Nabi, wajib bersedekah. Sedekahnya bukan ke Rasul tapi kepada orang miskin. Setelah bersedekah orang miskin baru boleh menghadap Rasul. Itu ayat disyariatkan tidak berapa lama langsung dinasakh, langsung dimansuh, tidak berlakukan oleh ayat berikutnya. Tidak apa kalian menjumpai Rasul kalian meskipun tidak memberikan sedekah. Maka di dalam tafsir disebutkan satu-satunya orang yang pernah mengamalkan surat Al-Mujadilah ayat 13 hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sahabat lain yang mengamalkan ayat ini kecuali beliau. Coba Pak, kalau tidak paham itu dimansuh, jigana ayeuna mempopulerkan ayat ini. Pokoknya mah nu erek pendak jeung kaula, sedekah heula. Jeung sedekahna ka kaula gitu.
Ditambah di modusan teh nu hayang pendak jeung wali anu, hayang pendak jeung mursyid anu, hayang pendak jeung kiai anu, ajangan anu, wayahna kudu sedekah. Rasul mah sedekah ke orang miskin lalu dilarang karena bertemu Rasul tidak usah sedekah. Sekarang mah diperlebar. Sedekahnya tetap wajib, diberikannya ke dia. Ada kan bang yang beri sesalaman? Jadi ibaratnya apa istilahnya itu sambil berenang gimana? Berenang di air keruh. Memancing di air keruh. Nauzubillah. Rasul saja dimansuh karena ini berpotensi nanti kedepannya akan memberatkan umatnya, dihapus ayatnya, dihapus. Ayatnya masih ada tapi hukumnya tidak ada. Kemudian ayat rajam bagi pezina, itu ayatnya udah nggak ada di Quran, udah nggak ada, tapi hukumnya masih ada. Yang di Quran itu ada, masih ada kalau pemuda-pemudi bukan muhson berzina itu dicambuk 100 diasingkan. Ada ayatnya itu mah. Tapi kalau yang berzina muhson, yang sudah suami istri berzina, dirajam dan kemudian sampai meninggal, itu ayatnya sudah nggak ada. Masih berlaku hukumnya. Sampai Umar itu naik ke atas mimbar dan berpidato dengan keras. Demi Allah, aku saksinya bahwa ayat itu dulu adalah ada, kemudian ayatnya, teksnya ditiadakan, hukumnya masih ditetapkan. Gitu. Nah, yang paham itu adalah orang yang benar-benar mulim, benar-benar mutabahir, yang ilmunya melaut dalam agama, baru itu boleh menjelaskan itu. Itu cara mengkombinasi baligu anni walau ayat dengan tadi larangan menyampaikan kecuali agama ini adalah amanah. Maka carilah amanah dari orang yang dipercaya keilmuannya. Inna hadad dina amanah fandur amman ta'khud hadhil amanah. Agama ini amanah. Jangan salah mengambil amanah dari orang yang salah. Supaya tidak tersesat jalan. Poin yang ketiga, mudah-mudahan ada waktu 5. Berapa? Kira menit? 2 menit. Kita abretkan 2 menit. Saripati dari surat As-Saff yang ketiga adalah kewajiban menolong agama. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong urusan-urusan kalian. Kalau kita menolong agama Allah, mensyiarkan dakwahnya, memudahkan dakwahnya, mengembangkan ilmu agamanya, memperluas wawasan masyarakat dengan ilmu agama, dan kita berperan di situ, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Allah mudahkan urusan usaha kita, urusan keluarga kita, urusan rumah tangga kita, urusan anak keturunan kita, urusan-urusan kita Allah akan mudahkan kalau kita menolong agamanya. Intan surullah, jika kau tolong Allah, maksudnya tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian dalam urusan-urusan kalian. Maka tidak ada orang yang menolong agamanya kecuali Allah akan tolong dia dalam berbagai urusan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baru 3 poin kita bahas dan kita lanjutkan ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.